Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma hdini wa saddidni, Allahumma hdini wa saddidni, Allahumma hdini wa saddidni, amma ba'd. Alhamdulillah, bertemu lagi kita dalam inspirasi Ramadan yang ke-11 hari ini. Salam Sayyidul Ayyam, salam Jumat. Semoga hari Jumat yang penuh keberkatan ini, dalam bulan yang penuh dengan kemuliaan ini, kita mendapat ganjaran yang terbaik daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, insyaallah. Mudah-mudahan juga kita sentiasa mendapat hidayah dan juga taufiknya, mendapat irsyad ataupun bimbingan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan segala usaha kerja kita, usaha amal kita sesuai dengan tuntunan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, motivasinya lillahi ta'ala, dan juga semoga kita istiqomah di dalam menjalaninya dan di dalam kualiti ibadah yang terbaik, insyaallah. Saudaraku sekalian, suatu yang tidak boleh dimungkiri di dalam kehidupan kita, yang sangat mustahak, sehingga kan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut selepas keimanan dan pengabdian kepadanya, seorang manusia harus berbuat ihsan kepada makhluk ini, yaitu ibu dan ayah. Saudaraku sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut di dalam Al-Quranul Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wakhfid lahuma janaha dzulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Surah Al-Isra ayat yang ke-24. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala tegaskan kepada kita untuk kita mengambil ingatan dan juga mengambil peranan yang seperlunya. Allah Subhanahu wa Ta'ala beritahu, dan hendaklah engkau merendah diri kepada keduanya, kedua ibu bapamu, kerana rasa kasih dan sayang, dan doakanlah mereka berdua. Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Wahai Tuhanku, cucurilah rahmatmu kepada mereka berdua, sebagaimana mereka telah mencurahkan kasih sayangnya dan juga mendidikku sewaktu aku kecil. Saudaraku sekalian, sang ibu dengan kerutan di wajahnya akibat melahirkan kita, mengasuh kita selama ini, membesarkan kita selama ini dengan penuh kegundahannya, kita berpaling ke sebelah yang lain, kita melihat ayah kita dengan keadaan tua rentanya, dengan penuh keluh kesahnya, dengan sakit di sana dan sakit di sini, kerana mencari nafkah membesarkan kita. Mereka bersengkang mata selama ini, selama waktu kita kecil, dengan penuh rencam ragam kita, semata-mata inginkan supaya kita ini, si kerdil ini, menjadi insan yang berguna dan menjadi manusia yang baik dalam impian mereka. Saudaraku sekalian, kedua ibu bapa kita telah menghabiskan waktu mereka untuk mencurahkan rasa kasih sayang, juga mendidik kita sedari kita kecil. Karena itu ingatlah, dalam kesempatan Ramadan yang penuh dengan kemuliaan ini, salah satu aspek yang tidak boleh kita lupakan adalah birrul walidain, yaitu bagaimana untuk memupuk dan memupuk lagi dan lagi rasa cinta dan juga kebaikan demi kebaikan untuk kedua keramat hidup di rumah kita. Saudaraku sekalian, moga-moga dengan usaha kita berbakti kepada orang tua kita
dengan kita sering mendoakan kebaikan dikala mereka di dalam keadaan mereka kesakitan, keperihan, melangkah umur emas mereka. Kita perlu mendoakan dan mendoakan. Inilah amal yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tegaskan sebagai antara lain amal yang terbaik. Bila mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh para sahabat, apakah amal yang terbaik ya Rasulullah? Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, as-salatu ala waqtiha, yakni salat pada waktunya. Kemudian apalagi ya Rasulullah, amal yang terbaik itu birrul walidain, berbuat baik kepada kedua ibu bapamu. Dan kemudian apalagi ya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, jihad fi sabilillah, jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam pertanyaan ini pun, dalam hadis muttafaqun ini pun disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kedudukan dan keistimewaan kedua ibu bapa itu adalah di peringkat yang tinggi. Bahkan di dalam pertanyaan para sahabat dalam keadaan ataupun dalam situasi yang berlainan, ketika ditanya oleh seorang sahabat, kepada siapakah aku berbuat kebaikan? Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada ibumu. Kemudian siapa lagi ya Rasul? Kepada ibumu. Kemudian siapa lagi ya Rasul? Kepada ibumu. Kemudian siapa lagi selepas itu ya Rasul? Kepada ayahmu. Saudara, kenangkanlah keluh kesah dan juga perjuangan ibu kita, bapak kita, ayah kita, dalam keadaan mereka penuh kekurangan, dalam keadaan mereka penuh kesederhanaan, mereka berjuang selama ini untuk menjadikan anak-anaknya lebih baik, baik dalam kehidupannya sebagai manusia, maupun menjadikan anaknya seorang yang beradab mulia. Jadi saudaraku sekalian, betapapun barangkali ayah kita yang sekarang ini sedang sakit-sakitan, tua renta, dan mereka itu tidak memiliki apa-apa, tetapi marilah kita sama-sama berbakti dengan sebaik mungkin kepada mereka. Jadikanlah ibadah ini sebagai ibadah yang penting dalam kehidupan kita. Dan mudah-mudahan dengan usaha ini juga menjadikan segala amal yang kita lakukan, amal soleh yang kita lakukan, khususnya di dalam bulan Ramadan ini, mendapat ganjaran yang berlipat ganda daripada Allah Subhanahu wa taala dengan kemuliaan birrul walidain, yaitu berbuat baik dengan kedua ibu bapa kita. Akhirnya, marilah kita sama-sama sentiasa mulazamah, sentiasa melazimkan doa khusus untuk kedua ibu bapa kita. Sama ada doa yang disebutkan di dalam ayat surah Al-Isra 24 itu sebentar tadi, Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, ataupun Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Saudaraku sekalian, mudah-mudahan dengan perkongsian inspirasi Ramadan pada kali ini membuatkan kita lebih bersemangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dalam masa yang sama jangan sekali-kali kita membelakangi kedua ibu bapa kita, siapapun mereka di kala ini. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.